Jadi Pariaman itu berasal dari Bariaman. Entah siapa yang merubah menjadi Pariaman. Dan sekarang dirubah lagi menjadi Piaman Lawe. Kan asalnya bahasa Arab itu. Min ampusikum artinya Rasul itu mestilah orang Arab. Istilah orang Minangnya maimbo balam jo balam memuke puyuh jo puyuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Pak Lurah yang sudah berkenan mencemarduli menghadiri acara kita di Masjid Darul Aman ini. Yang berbahagia pengurus masjid yang kebetulan orang kampung istri saya, wong kito galo, ndak galak mati sakit, galak mati betuja. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Rasanya sudah lama juga tidak ke masjid ini. Pernah dulu bulan puasa sebelum Covid ya. Tapi alhamdulillah saya bangga sekali masjid ini termasuk masjid yang sangat istiqomah. Sebab walaupun sudah lama tidak datang kemari, jemaahnya masih yang itu-itu juga. Itu yang namanya istiqomah. Termasuk Bang Samsi, bos saya di Usuluddin dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, tadi pagi pengurus masjid WA, jadi nggak datang ke masjid. Saya bilang jadi. Pagi tadi itu dia WA, saya masih di Banda Aceh itu, karena ada tablik akbar Maulid Nabi juga di sana. Tapi di Banda Aceh itu luar biasa Pak Lurah. Maulid Nabi itu yang dipotong 7 ekor lembu, sehingga selama sehari semalam seluruh masyarakat itu makan di masjid. Saya tiap pagi dijemput makan, siang makan, malam makan gitu. Tadi saya pikir ada gulai kambing di sini, rupanya enggak juga. Itu Bang Samsi enggak mau nyumbang itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, saya hanya meneruskan apa yang disampaikan Pak Lurah tadi. Karena kami sama-sama orang Kampar, tentu nggak jauh berbeda kaji kami. Yang pertama, kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mesti ditiru? Seperti ayat yang dibacakan qari kita tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu pada diri Rasul itu ada contoh tauladan yang baik. Kenapa kita disuruh mencontoh Rasul? Jawabannya, karena Rasul itu bisa dicontoh. Karena Rasul itu bisa ditiru. Sebab mustahil
Allah menyuruh kita meniru sesuatu kalau yang ditiru itu tidak bisa dicontoh. Kenapa perlu ada contoh? Jawabannya, supaya ada pedoman dan sempadan dalam kehidupan ini. Hari ini orang seringkali kehilangan contoh, kehilangan idola, sehingga mengidolakan yang tidak patut diidolakan. Maka ada orang bertanya dengan saya, bisnis apa yang paling bagus sekarang? Saya jawab, bisnis yang paling laku sekarang adalah bisnis aliran sesat. Sesesat apapun aliran sekarang, pasti banyak pengikutnya. Pendiri Al-Zaitun, macam-macam dibuatnya itu. MUI sudah bilang salah itu, tapi yang belanya luar biasa. Kadang-kadang yang membelanya intelektual muslim sendiri. Dulu ada perempuan yang bernama Lia Amiluddin itu, begitu juga. MUI bilang salah, tapi yang membelanya justru akademisi muslim. Dia mengaku sebagai Al-Mahdi. Kalau jumpa orang Syiah, dibilangnya dia Al-Imam Al-Ghaib Al-Muntazar. Kalau jumpa dengan orang Hindu, dibilangnya dia adalah jelmaan dari Brahma, macam-macam itu. Kalau jumpa dengan orang Islam, dia menyatakan dia mampu berkomunikasi dengan Jibril, sehingga ditangkap, dibawa ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penistaan agama. Mula-mula ketika dibawa, dia tenang-tenang saja. Ditanya oleh muridnya, kenapa ibu tenang-tenang saja? Sebab apapun yang terjadi dengan saya, nanti Jibril akan membantu saya. Dibawa ke kantor polisi, ditanya sama polisi, tidak bisa jawab, diam aja. Capek polisi, akhirnya diantar balik ke selnya. Setelah sampai di sel, murid-muridnya bertanya lagi, kenapa? Tadi ketika ditanya oleh polisi, ibu diam-diam saja. Mana malaikat Jibril yang akan membantu? Dia bilang, malaikat Jibril di luar. Ternyata malaikat Jibril takut datang ke kantor polisi. Mana cara? Itu pun dibela juga. Di Kedah, Malaysia, muncul lagi seorang bernama Ayah Pin. Mula-mula dia mengaku dirinya nabi. Terakhir pengikutnya menyatakan dia Tuhan. Untung dia cepat mati, sehingga pengikutnya sadar ternyata dia bukan Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin mati. Macam-macam itu. Kenapa itu terjadi? Karena manusia kehilangan idola. Manusia kehilangan contoh tauladan. Sehingga dia mengidolakan, mencontoh yang sesungguhnya tidak patut untuk dicontoh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia memang bisa dicontoh. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Ulama-ulama tafsir berbeda pendapat ketika menyatakan apa maksud min anfusikum. Dari diri kamu sendiri itu maksudnya apa? Ulama-ulama mutaqaddimun, ulama-ulama klasik menyatakan makna kata-kata min anfusikum, dari diri kamu, artinya Arabiyun. Rasul itu mestilah orang Arab.
Kenapa Rasul mesti orang Arab? Sebab dia diturunkan kepada bangsa Arab agar bahasa Rasul dan bahasa kaumnya sama. Budaya Rasul dan budaya kaumnya sama. Kalau sudah sama, mudah menyampaikan wahyu, mudah mengajarkan agama. Maka arti min ampusikum Arabiyun, Rasul itu mesti orang Arab. Kalau tidak susah. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak bayangkan, Rasulnya orang Arab, umatnya orang Kuok, kira-kira macam mana itu? Bahasanya beda, budayanya beda, payah itu. Terpaksa Rasulnya mencari penterjemah. Atau umatnya orang Arab, Rasulnya orang Pariaman, macam mana itu? Lebih susah lagi. Walaupun kalau menurut Hamka, satu-satunya kota di Sumatera Barat yang berasal dari bahasa Arab itu cuma Pariaman. Dulu kata Hamka, orang Arab itu mengambil kapur barus ke Sibolga. Itu pasti singgah di Pariaman. Disitulah mereka mengambil air putih macam-macam. Tempat itu tenang dan damai. Sehingga waktu sampai ke situ, orang Arab ngomong, nahnu fi barri aman. Kita berada di barri aman, di dataran yang sejahtera, di perkampungan yang damai. Jadi Pariaman itu berasal dari barri aman. Entah siapa yang merubah menjadi Pariaman. Dan sekarang dirubah lagi menjadi Piaman Lawe. Kan asalnya bahasa Arab itu. Jadi min ampusikum artinya Rasul itu mestilah orang Arab. Istilah orang Minangnya maimbo balam jo balam, memuke puyuh jo puyuh. Tapi pendapat yang kedua, mutaakhirun, ulama-ulama kontemporer menyatakan min ampusikum artinya basyarun. Rasul itu haruslah manusia biasa. Kenapa Rasul harus manusia biasa? Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak bisa meniru Rasul. Tapi orang Arab protes, dan protesnya itu diabadikan dalam Al-Quran. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendeklarasikan dirinya sebagai utusan Allah, orang Arab protes. Masa Muhammad sebagai Rasul? Kalaulah Allah menginginkan Rasul, pasti diutusnya malaikat menjadi Rasul. Muhammad tidak mungkin menjadi Rasul. Dia makan seperti kita, dia minum seperti kita, dia tidur seperti kita. Bahkan dalam Quran dikatakan al-aswaq, dia ke pasar seperti kita. Tidak mungkin Muhammad menjadi Rasul. Kalau perlu ada Rasul, tentu malaikat yang diturunkan Allah kepada kita. Pertanyaannya, mungkin malaikat menjadi Rasul? Mungkin. That is small matter bagi Allah, itu kecil bagi Allah itu. Allah juga sudah pernah menurunkan Harut dan Marut menjadi Rasul. Tapi pertanyaannya, bisa tidak kita meniru malaikat kalau malaikatnya menjadi Rasul? Itu yang paling berat itu. Sebab fungsi daripada Rasul untuk ditiru. Ini malaikat yang menjadi Rasul. Bisa enggak kita tiru? Jawabannya mustahil. Kenapa mustahil meniru malaikat? Karena malaikat dimensinya berbeda dengan kita.
Bagaimana bapak-bapak bisa meniru malaikat kalau malaikat menjadi rasul, padahal malaikat itu tidak makan? Bisa bapak tiru malaikat yang tidak pernah makan? Sementara bapak-bapak ketika saya ceramah sudah mulai berpikir, siap acara ini mau makan apa ini? Ibu-ibu bisa meniru malaikat, yang malaikat itu tidak pernah tidur. Sementara di antara ibu-ibu ketika saya berceramah masih ada yang tertidur. Bagaimana caranya? Bapak-bapak bisa meniru malaikat, yang malaikat itu tidak menikah. Pak Lurah kita kalaulah tidak terikat dengan PP 01 itu, entah udah berapa kali menikah itu. Bang Samsi itu kalau tidaklah sudah merasa tua, mungkin entah udah berapa kali pula menikah itu. Tapi karena sudah mulai tua, teringatlah dia pantun orang Minangkabau lama, ramo-ramo si kumbang janti, kati endah baliak bakudo, lai teraga menambah bini, tapi badan kinilah tua nak jadi. Jadi malaikat itu tidak bisa ditiru karena dimensi kehidupannya berbeda dengan kita. Kalau jin bagaimana? Jin kan very powerful. Jin itu kan hebat itu. Bisa melakukan apa saja. Memotong jarak yang jauh, membangun bangunan yang seharusnya 100 tahun baru bisa dibikin manusia. Dia dalam tempo sehari selesai dengan dia itu. Hebat jin-jin itu. Sehingga Nabi Sulaiman pun ketika membangun istananya minta tolong kepada jin. Karena jin itu bekerja tanpa mengenal waktu. Dan jumlahnya jutaan bahkan miliaran orang sekali kerja. Jawabannya, tidak mungkin meniru jin. Sebab jin itu tidak nampak. Meniru yang nampak saja kita gagal, apalagi meniru yang tidak nampak. Tidak mungkin. Jadi jin itu berasal dari kata-kata jan, yang artinya tertutup. Maka disebut dengan jin karena dia tertutup dan tidak nampak. Kalau ada orang yang pernah bertemu dengan jin, itu pasti bohong itu. Dia tidak bertemu dengan jin, tapi dia bertemu dengan jin yang sedang menyerupai sesuatu. Kadang-kadang di Sungai Siak, waktu-waktu tertentu banjir besar, konon kabarnya nampaklah buaya putih yang sangat besar berenang di Sungai Siak tadi. Begitu dilihat orang secara gaib, dia bisa hilang sendiri. Serta-merta dia lenyap dari pandangan mata. Itu jin yang menyerupai buaya putih. Kalau di daerah Rohul, di Pendalian itu, di Bukit Suligi itu, konon kabarnya ada harimau putih yang sangat besar. Itu jin yang menyerupai harimau. Di Jawa, di pantai selatan itu, ada jin yang menyerupai perempuan cantik luar biasa. Dan hobinya naik kuda di tengah laut. Namanya Nyi Roro Kidul. Jin yang menyerupai perempuan cantik. Konon kabarnya dia punya anak gadis yang menguasai pantai utara. Namanya Nyi Blorong. Tapi sampai sekarang tidak diketahui siapa suaminya. Karena mereka menikah tidak dicatat di kantor KUA. Itu jin semua itu. Ada kalanya jin itu menyerupai perempuan yang suka pakai baju putih berdarah-darah. Namanya kuntilanak. Kalau di Sumatera Utara menyerupai laki-laki besar tinggi menakutkan. Namanya begu ganjang.
Di Jawa namanya Gundurwo. Kadang-kadang menyerupai anak kecil, botak, telanjang, suka mencuri duit, namanya yang menyebut berarti menyimpan itu. Itu kerja jin semua itu. Jadi jin itu tidak nampak, dia hanya bisa nampak kalau menyerupai sesuatu. Saya teringat itu. Dulu sebelum Covid, saya ceramah setiap hari Sabtu subuh di Masjid Agung An-Nur. Somat Jumat, Mustafa Umar hari Ahad kalau nggak salah. Jadi penjaga masjid itu, tukang bersihkan masjid itu, bagi bapak-bapak yang sering ke Masjid Agung An-Nur tahu itu. Ada Pak Tua, Pak D, Pak Tua itu. Orang Jawa tapi istrinya orang Kampar. Saya sangat suka dengan dia, sangat akrab. Karena selesai saya ceramah, biasanya dia paling suka dan paling hobi mengurut saya. Karena urusan begitu, maka saya pun sangat dekat dengan dia. Suatu hari sambil dia mengurut-ngurut di ruangan Ustadz itu, saya tanya baik-baik, Bapak pernah nggak nengok jin di Masjid Agung An-Nur ini? Oh, dia bilang sering Pak Ustadz. Ketika dibilangnya sering, naik bulu kuduk saya langsung. Saya kan menghidupkan lampu ini paling lambat jam 4 katanya. Tapi biasanya setengah 4 udah saya hidupkan semua ini. Setiap jam setengah 4 saya hidupkan, itu ada 2 jin yang saya lihat. Yang pertama laki-laki pakai jubah putih. Di sudut sana dia sholat itu kan. Begitu saya hidupkan jin, dia senyum, dia tengok saya, hilang begitu aja. Yang satu lagi 3 orang perempuan di tempat sholat perempuan. Begitu kita hidupkan lampu, nampak dia itu hilang juga. Mula-mula saya takut. Tapi karena sering, akhirnya biasa saja. Bahkan jin yang laki-laki itu pada akhirnya sampai bisa menjawab salam saya. Nampak saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia pun hilang itu. Tapi kalau yang perempuan memang tidak bisa. Begitu lampu hidup, dia pun hilang. Jadi itu jin yang menyerupai perempuan. Jin yang menyerupai laki-laki. Kalau jin yang sesungguhnya itu tidak bisa dilihat. Karena menurut ahli bahasa, jin itu berasal dari kata-kata janun, yang artinya tertutup. Maka anak bayi dalam kandungan disebut dengan janin, yang artinya tertutup. Karena anak bayi dalam kandungan ditutup oleh rahim, ditutup oleh perut. Surga disebut dengan jannah, yang artinya tertutup. Karena surga itu ditutupi oleh daun-daun kayu yang rindang. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan ada satu pokok di surga itu yang kalau kita berada di bawahnya, kita baru bisa keluar dari bayang-bayang daunnya itu setelah berjalan selama 100 tahun. Berapa besarnya batang kayu di surga itu? Benteng bahasa Arabnya junnah. Karena benteng itu menutup antara orang di luar dengan orang di dalam. Orang gila bahasa Arabnya apa? Majnun. Artinya ditutup, karena orang gila itu tertutup akalnya. Maka menjadikan jin sebagai rasul juga tidak mungkin. Karena jin tidak nampak. Begitu dia nampak, dia bukan lagi jin. Sudah berubah menjadi John. Itu masalahnya. Lalu siapa yang bisa menjadi rasul? Ini pendapat ulama-ulama mutaakhirun. Yang bisa menjadi rasul itu adalah min ampusikum. Apa min ampusikum itu? Manusia seperti kamu. Dan rasul itu harus manusia yang utuh. Manusia yang melewati
semua etape, semua jenjang yang dilewati oleh manusia. Sehingga siapapun manusianya bisa meniru Rasul. Ini beda kita dengan orang Nasrani. Orang Nasrani itu tidak bisa secara utuh mencontoh Rasulnya. Karena Rasulnya bukan manusia yang utuh. Kalau ada saudara kita yang beragama Nasrani menikah, dia menjadi suami. Begitu dia menjadi suami, dia bingung itu. Siapa yang mau ditirunya? Karena Nabi Isa tidak pernah menikah, maka tidak pernah menjadi suami. Bagaimana Nabi Isa bisa mengajarkan kepada para suami, sementara dia tidak pernah menjadi suami? Saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, begitu punya anak, dia menjadi ayah. Begitu dia menjadi ayah, dia pun bingung. Siapa yang mau ditirunya? Sebab Nabi Isa tidak menikah, tentu tidak pernah punya anak. Karena tidak punya anak, maka dia tidak pernah menjadi ayah. Begitu saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, punya cucu, dia jadi inyak. Dia jadi datuk, dia jadi anduang, dia jadi kakek, dia jadi opung, dia jadi mbah kangkung. Maka dia tidak bisa meniru Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak pernah punya cucu. Di sini hebatnya Rasulullah. Dia menikah, dia menjadi suami. Sehingga siapapun kita yang suami bisa meniru Rasul. Karena Rasul pernah menjadi suami. Begitu kita punya anak, kita menjadi ayah. Siapapun kita bisa meniru Rasul ketika kita menjadi ayah. Kenapa? Karena Rasul juga punya anak. Dan Rasul pernah menjadi ayah. Ada anaknya yang bernama Qasim. Ada anaknya bernama Ruqayyah. Ada Ummu Kalsum. Ada Fatimah, dan yang bungsu bernama Ibrahim. Karena dia pernah menjadi ayah, dia bisa mencontohkan kepada kita bagaimana seorang ayah yang baik. Rasulullah pernah punya cucu. Ada Hasan, ada Husin, ada Muhsin, bahkan ada cucunya yang sama nama dengan anaknya Fatimah, konon kabarnya. Maka siapapun kita yang punya cucu bisa meniru Rasul. Karena Rasul itu juga pernah punya cucu. Di sini kehebatan Rasul. Dia melalui semua etape yang dilalui oleh manusia. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia tidak bisa meniru Rasul. Karena dia juga manusia seperti kita. Saya bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mencoba itu, mengumpul hadis-hadis yang ada kaitan bagaimana Rasul menjadi suami, bagaimana Rasul menjadi ayah, bagaimana Rasul menjadi kakek. Memang tidak sanggup kita dibuatnya. Yang paling kecil sajalah bagaimana Rasul menjadi suami. Itu diceritakan oleh salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Anas ini pembantu Rasul, bertahun-tahun tinggal dengan Rasul. Sehingga ditanya orang kepadanya, Anas, engkau berapa lama tinggal dengan Rasul? Bertahun-tahun. Bagaimana Rasul dengan istrinya? Apa kata Anas bin Malik? Selama bertahun-tahun aku tinggal dengan Rasul, aku tidak pernah mendengar Rasul berkata keras dengan istrinya. Dan aku tidak pernah melihat Rasul berkata kasar dengan istrinya. Apapun yang diungkapkannya pasti penuh dengan kelembutan. Apa yang pun yang dikatakannya pasti berisikan hikmah dan pengetahuan. Rasul seperti itu. Bahkan ketika ditanya orang kepada Hafsah, bagaimana Rasul dengan istrinya? Kata Hafsah, Rasul itu selalu menghibur istrinya. Kalau istrinya menangis, dia menghibur. Kalau istrinya
menangis itu sampai mengeluarkan air mata, dia sendiri yang akan menghapus air mata itu. Ditanya orang kepada Hafsah, bagaimana contohnya? Suatu saat dulu, ketika Rasul masih hidup, saya pernah berlomba unta dengan Rasul. Saya kalah. Karena perempuan Paibawati, saya menangis. Rasul datang, kenapa menangis? Aku malu ya Rasulullah, aku kalah. Kata Rasul, jangan menangis. Bukan engkau yang salah, tapi aku yang salah. Sebab unta yang kunaiki itu unta yang muda. Sementara unta yang kau naiki itu unta yang tua. Itu sebabnya engkau kalah. Sebab unta tua tidak kuat berlari kencang. Besok kalau kita berlomba lagi, kau pakailah unta yang muda, biar ku pakai unta yang tua. Akhirnya aku tersenyum katanya. Tapi masih ada sisa air mata di pipiku. Diambil Rasul jubahnya, ujung jubah itu digunakan Rasul untuk menghapus air mata istrinya. Suami ibu-ibu kira-kira kalau ibu-ibu nangis, ada yang menghapus air mata ibu-ibu itu? Saya hanya menyampaikan kepada bapak-bapak, kalau istri bapak-bapak menangis, pujuklah. Kalau air matanya mengalir di pipi, hapus cepat. Kalau bapak lambat menghapusnya, dikhawatirkan akan ada tangan lain yang menghapusnya. Menurut Aisyah, Rasul itu paling hobi mencium istrinya. Setiap dia datang ke tempat istrinya, dia pasti mencium istrinya. Tapi saya tengok wajah bapak-bapak ini tidak ada yang suka mencium istri setelah berumur 60 tahun. Kalau ketika berumur 30-an mungkin gitu. Tapi kadang-kadang istri ini nggak betul juga. Saya udah umur 50, saya coba juga mencium istri. Istri saya terkejut. Apa katanya? Macam buang perangai ayah, katanya. Takut juga saya dibuatnya. Gitu. Tapi ternyata mencium istri itu sunnah. Karena saya rektor, saya bisa menyampaikan sesuatu yang ilmiah. Menurut penelitian, istri yang selalu dicium oleh suaminya itu lebih bahagia dari istri yang suaminya selalu mencium istri orang lain. Itu penelitian itu. Jadi ajaran Islam itu sangat sederhana. Kata Rasul, sebaik-baik kalian orang yang paling baik dengan istrinya, dan akulah orang yang paling baik dengan istriku. Jadi kehebatan laki-laki itu ukurannya adalah sejauh mana dia bisa berbuat baik dengan istrinya. Ada hadis sahih yang luar biasa itu. Kata Aisyah, Rasul itu kalau bangun sholat tahajud, dibangunkannya istrinya. Aisyah, aku mau sholat tahajud. Aisyah terkejut, kenapa? Minta izin. Kutinggalkan kau tidur sendiri, aku mau sholat tahajud. Ternyata dalam Islam, ketika suami istri tidur, di tubuh suami ada hak istri, di tubuh istri ada hak suami. Siapa yang meninggalkan pasangannya, dia harus minta izin, sebab dia membawa hak orang yang ada di tubuhnya. Maka untuk sholat tahajud saja, Rasul itu minta izin kepada istrinya. Bapak-bapak main domino sampai pagi itu ada minta izin sama suami istri. Begitulah Rasul itu mengajarkan kita bersuami istri. Seia sekata, selagu seirama, kok melumpik samo patah, kok menyuruh samo hilang, ado samo dimakan, ndak ado samo dicari, ringan samo dijinjang, bare samo dipikul, kebuki samo mendaki, kelurah sama menurun, tetelantang sama makan angin, tetelungkui sama makan tanah. Itulah suami istri. Dan itu diajarkan oleh Rasul.
Kenapa ini penting? Kata Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kita jangan bermimpi mendapatkan surga di akhirat kalau tidak bisa menciptakan surga di rumah kita sendiri. Kita jangan bermimpi akan bahagia di luar rumah kalau kita tidak pernah merasakan kebahagiaan di dalam rumah. Maka peradaban manusia itu dimulai dari rumah. Jadi Rasul itu ditiru. Kalau perempuan bagaimana itu? Meniru Rasul maksudnya bagaimana? Kalau perempuan mau meniru Rasul, tirulah bagaimana perilaku istri Rasul, perilaku anak perempuan Rasul. Dan itu banyak hadisnya. Suatu hari orang bertanya kepada Fatimah, engkau kan anak Rasulullah, betul? Bagaimana Rasul mengajarkanmu menjadi istri yang baik? Fatimah menjawab, tidak akan sanggup kalian. Suatu hari ketika aku duduk bersama Rasul di rumahnya, Rasul bercengkrama dengan cucunya Hasan dan Husin. Dengan tiba-tiba lewat seorang perempuan di depan rumah Rasul. Rasul memanjangkan kepalanya, dia ngomong, Fatimah, perempuan itu besok masuk surga. Terperanjat aku. Ayahku Rasulullah, ibuku perempuan pertama masuk Islam, suamiku remaja pertama masuk Islam. Kenapa bukan aku yang dikatakan penghuni surga? Kenapa perempuan itu? Akhirnya kecemburuan itu positif. Besoknya Fatimah pergi ke rumah orang tadi. Terkejut orang tadi. Ada apa wahai cucu, wahai putri Rasulullah? Tidak ada. Saya cuma menengok-nengok saja. Bertamu seperti biasa. Oh silakan. Ditengoknya lah amal perempuan itu biasa saja. Besok tengok biasa saja. Hari ketiga tengok biasa saja. Akhirnya Fatimah tidak sabar lagi. Dia bertanya kepada perempuan itu, saudariku, ayahku Rasulullah menyatakan engkau pasti masuk surga. Tapi kalau kulihat amalmu, tidak jauh berbeda dengan amalku. Bahkan rasanya amalku lebih baik dari amalmu. Tapi kenapa ayahku menjamin engkau masuk surga? Aku yakin ada sesuatu yang kau sembunyikan. Perempuan tadi bilang, tidak ada. Apa yang kau lihat itulah yang sesungguhnya kulakukan. Tidak mungkin, kata Fatimah. Coba pikir lagi. Perempuan tadi pun berpikir, oh iya, ada sesuatu yang kulakukan tapi tidak kau lihat. Apa itu? Suamiku sesudah subuh, sebelum matahari terbit, dia sudah pergi bekerja. Begitu dia keluar rumah, ku lepas dia dengan senyuman. Nanti selepas maghrib, di saat matahari sudah terbenam, dia pulang ke rumah. Makanya tidak nampak. Ketika dia pulang, ku sambut dengan senyuman. Ku bawa 3 senjata menyambutnya. Yang pertama, ku sediakan air putih. Begitu dia masuk, ku berikan air itu kepadanya. Dia pun minum. Udah itu ku bawa dia ke tempat biasa dia duduk. Ku keluarkan senjata yang kedua, kipas. Sambil mau tahu tak lama, ku kipas suamiku. Dia pun tertidur. Begitu dia terbangun, ku keluarkan senjata yang ketiga. Apa itu? Pelepah kurma 1 hasta. Ku berikan padanya. Suamiku, ini pelepah kurma. Kalau semenjak engkau pergi, sampai engkau kembali, masih ada sesuatu yang mengganjal di hatimu tentang aku. Ini pelepah kurma, pukullah aku. Dari lubuk hati yang paling dalam saya bertanya, ada ndak istri bapak-bapak yang seperti itu? Nggak usah dijawab, biarlah rabab saja nangka menyampaikan. Begitulah Islam itu mengajarkan, suami disuruh mencintai istri dengan sepenuh hati, tapi istri juga disuruh menyayangi suami dengan sepenuh jiwa. Jadi Rasul itu mengajarkan kita sampai kepada hal-hal yang detail tadi. Agar kita punya panduan, agar kita punya pedoman,
agar kita punya pegangan yang bisa kita pakai dalam hidup dan kehidupan. Begitu juga Rasul sebagai ayah, banyak sekali hadisnya. Rasul mendidik anak dengan penuh rasa cinta. Tapi ada aspek-aspek yang Rasul tegas, kalau khususnya menyangkut masalah hukum dan hakam. Dia sayang dengan Fatimah, tapi diingatkannya, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammad sarakat laqata'tu yadaha." Kalau anakku si Fatimah ini yang mencuri, jangan macam-macam, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Urusan-urusan kasih sayang seorang ayah dan anak, Rasul melakukannya dengan sangat luar biasa. Tapi kalau menyangkut masalah hukum, Rasul tegas. Sehingga ini menjadi pengajaran bagi kita semua, bahwa untuk urusan-urusan yang bersifat hukum, bersifat perintah, kita mesti tegas. Tapi kalau masalah-masalah yang lain, kita mesti mengasihi dan menyayangi anak-anak kita dengan sepenuh hati. Ini yang dikatakan Imam Ali karamallahu wajhah. Kalau mau mendidik anak itu, didiklah mengikuti umurnya. Ketika anak berumur 1 sampai 7 tahun, manjakanlah. Sebab anak-anak umur segitu belum banyak permintaannya. Saya belum pernah mendengar ada anak umur 5 tahun minta Innova, belum ada itu. Minta Pajero, belum ada. Paling minta coklat, minta es krim, itu aja yang dia tahu itu. 1 sampai 7 manjakan. Begitu anak umur 8, tidak bisa dimanjakan lagi. Disiplin, keras, tegas. Sampai kapan? Sampai berumur 15 tahun. 8 sampai 15 tegas. Karena di sini masa pancaroba. Di sini masa puberitas, di sini masa perubahan. Wajar saja kalau Rasul menyuruh kita memerintahkan anak sholat waktu berumur 7 tahun. Dan boleh memukulnya ketika berumur 10 tahun, tapi dia tidak juga mau sholat. Memukul di sini, memukul mendidik, bukan memukul menyiksa. Jadi, kalau anak umur 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tegas. Kalau dia punya handphone, sering-sering tengok siapa yang diteleponnya. Kalau dia pakai internet, pakai paket, tengok website mana yang sering dibukanya. Macam-macam itu. Ini masa-masa yang penuh dengan kedisiplinan. Tapi kata Ali, begitu anak berumur 16 tahun sampai 22 tahun, tidak bisa lagi keras. Pada waktu itu, anggaplah anak seperti sahabat. Anggaplah anak seperti teman. Rangkul dia. Sehingga anak-anak merasakan ayahnya lah sahabatnya. Ibunya lah sahabatnya. Kalau dia punya masalah, dia akan mengadu kepada ayahnya, mengadu kepada ibunya, tidak mengadu kepada orang lain. Jadi akrabkan betul. Minta pendapatnya, mau renovasi rumah, tanya dia. Kakaknya mau nikah, tanya dia. Mau mencat rumah, tanya dia. Mau ganti mobil, tanya dia. Dia merasa dihargai. Kalau dia merasa dihargai di rumah, dia tidak akan mencari kebahagiaan di luar rumah. Ketika anak berumur 23 tahun ke atas, kata Ali, anak sudah bisa dilepas. Orang tua hanya tinggal mengingatkan kalau dia lupa, menunjukkan kalau dia khilaf. Lalu senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah terus memberikan petunjuk dan hidayah kepadanya. Diajar oleh Islam bagaimana ayah, bagaimana orang tua mendidik anak. Begitu kita punya cucu, Rasul mengajarkan bagaimana dia bersahabat dengan cucunya. Kecil-kecil cucu dibawa ke masjid. Kadang-kadang dia sholat, cucunya menjadikan dia kuda-kudaan. Tapi luar biasa, Rasul tetap melakukan itu.
Kenapa? Kalau semenjak kecil dibawa ke masjid, nanti ketika dia tua, dia akan kembali juga ke masjid. Betapa lucunya kita punya cucu bukan kita bawa ke masjid, tapi justru lebih banyak kita bawa ke mall. Sehingga nanti jangan terkejut, dia juga akan lebih banyak menghabiskan waktunya di mall daripada di masjid. Karena kitalah yang salah. Ajaran Islam itu sangat sempurna. Ajaran Islam itu sangat detail dan itu dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah gunanya kita memperingati Maulidur Rasul. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.